pertama saya, silakan perkenalkan diri dulu. Nama saya Arif, saya agama Buddha. Jadi saya di sini ingin mewawancarai Haris ya. Jadi untuk pertanyaan nomor satu, bagaimana pendapatmu tentang kerukunan umat beragama di Indonesia ini secara keseluruhan? Dan jika dinilai dari skala 10 sampai 100, kerukunan beragama di Indonesia ini sudah berada di angka berapa? Dan Haris kan agama Buddha, dan dalam agama Buddha itu dengan agama lain yang berada di sekitar lingkungan itu udah bagus nggak kerukunannya? Oke, saya akan menjawab pertanyaannya. Kalau menurut saya kerukunan umat beragama Indonesia sudah lumayan baik ya. Untuk kerukunan agama saya menilai 80 dari 100. Meskipun ada hal-hal kecil yang harus diperbaiki ya supaya bisa menjadi 100 dari sempurna. Kalau menurut saya umat Buddha dengan agama lain sudah cukup harmonis dan juga damai dengan agama lain. Maka kami di agama Buddha juga diajarkan untuk aktif dalam kerukunan dan juga membantu sesama dan juga saling menghargai hari raya besar agama yang lainnya masing-masing. Untuk pertanyaan kedua, dalam ajaran agama Buddha itu kerukunan diajarkan seperti apa ya? Dalam agama Buddha kami seringkali diajari tentang metta untuk cinta kasih dan juga karena kasih sayang kepada semua makhluk, baik ke binatang maupun manusia. Lalu di ajaran Dhamma kami juga ada yang namanya Kalama Sutta dan Ehipasiko yang juga selalu mengingatkan untuk memberikan cinta kasih kepada semua makhluk. Jangan mengganggu binatang itu, masalah juga termasuk. Dan apa lagi ya? Kalau saya, kami juga diajarkan untuk selalu menjaga pikiran, ucapan dan tindakan kami supaya jangan berbuat yang salah. Bagaimana cara menciptakan lingkungan yang harmonis di masyarakat yang heterogen? Menurut saya sih dengan mengembangkan empati dan simpati, lalu seperti juga menghargai pendapat orang lain dan tidak marah jika ada yang berbeda pendapat. Lalu di kami umat Islam seringkali juga mengadakan baksos untuk korban bencana maupun fakir miskin dan juga golongan. Lalu juga ada yang namanya perasaan dari seperti waisak atau rekening yang memberikan juga bantuan perawatan dan macam. Menurut pendapat Anda, bagaimana seharusnya umat beragama ini menjaga kerukunan dengan agama lain yang ada di dunia? Dalam menganggap bahwa kita tidak lebih tinggi dari orang lain, karena kita semua sama di mata Tuhan. Itu kita sering berkata. Baru dan juga menjaga hidup. Lalu dalam agama Buddha kami disangka untuk menghindari 3 dosa, 3 akar kejahatan yang mengandung pada penderitaan atau dosa, yaitu membuat keserakahan atau mengatakan pengeluaran itu seperti selalu menghemat sesuatu untuk terlalu dewakan Allah. Lalu yang kedua dosa itu seperti benci atau marah, dan ketiga adalah mohon itu kebodohan. Ini pertanyaan terakhir, menurut pendapat Anda, bagaimana seharusnya peran pemerintah itu agar bisa selalu menjaga kerukunan umat beragama bagi semua rakyatnya? Menurut saya pemerintah dengan melindungi hak warga negaranya, terutama dalam agama, seperti dapat melaksanakan ibadah atau ritual agamanya dengan lancar tanpa diganggu oleh orang lain dengan tujuan apapun, dan juga baik itu maupun mayoritas atau minoritas maupun siapa yang membuat hal tersebut dan juga melakukan diskriminasi saat terjadinya ibadah atau ritual keagamaan, itu harus ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Nah, di sini ada narasumber saya yang kedua. Silakan perkenalkan diri dulu. Nama saya Katrin Susiono, saya beragama Buddha. Dalam ajaran agama Buddha itu kerukunan umat beragama diajarkan seperti apa ya? Dalam ajaran agama Buddha kami diajarkan untuk hidup dengan cinta kasih, yaitu metta, terus kemudian welas kasih, karuna, toleransi dan saling menghormati. Umat Buddha diajarkan untuk menjaga ucapan, perbuatan, dan pikiran agar tidak menimbulkan konflik di masyarakat dan kerukunan antar umat beragama. Dapat tercipta dengan baik dalam kehidupan
sehari-hari sih menurut saya. Bagaimana seharusnya tindakan atau peran pemerintah agar bisa menciptakan kehidupan beragama yang rukun dan harmonis? Saya harusnya pemerintah bersikap adil terhadap semua agama serta memberikan perlindungan yang sama tanpa membeda-bedakan. Pemerintah perlu membuat kebijakan yang mendukung toleransi, memperkuat pendidikan karakter beragama, serta menindak tegas intoleransi. Menurut saya dengan adanya dukungan pemerintah dan kerjasama seluruh masyarakat, kerukunan antar umat beragama di Indonesia dapat terus dijaga dengan baik. Di sini ada narasumber saya juga, silakan perkenalkan diri dulu. Nama saya Andre, saya beragama Kristen. Nah, jadi Andre sebagai umat beragama Kristen, di dalam SX itu diajarkan bagaimana ya untuk kerukunan antar umat beragamanya. Kalau dalam ajaran agama Kristen itu kerukunan agak umat beragama ini bisa diajarkan melalui kasih sayang. Berarti kita mengasihi sama manusia, mengasihi Tuhan kita juga, karena Yesus Kristus kita juga mengajarkan untuk saling menghargai dan menjaga baik dengan agama lain. Ajaran ini mengandung makna itu bahwa setiap orang itu harus saling menghormati sama lain. Dan bagaimana pendapatmu, bagaimana cara menciptakan kerukunan yang harmonis antar sesama umat beragama di lingkungan masyarakat yang toleran? Untuk menciptakan kerukunan yang harmonis, kita harus saling memahami dan mengerti antar agama lainnya. Karena kalau kita tidak mengerti atas sama agama, pasti akan menimbulkan perpecahan. Terus kita harus satu waktu menerima agama lain juga, dan kita seperti kurang mengetahui atau tidak menerima agama lain, itu akan menimbulkan perpecahan. Terus dalam kehidupan sehari-hari kita pun jadinya akan lebih harmonis, lebih rukun dan lebih damai. Kerukunan umat beragama di Indonesia masih kurang baik. Masih ada konflik agama akibat komunikasi atau politik. Tetapi masyarakat tetap menjalankan Pancasila untuk menjaga toleransi. Skalanya 75 dari 10. Sebagai umat muslim, hubungan dengan agama lain sudah cukup harmonis. Dalam Islam kita diajarkan untuk saling berbuat baik dan saling menghormati. Pemerintah hadir sebagai yang adil untuk menjamin setiap hak warga negara dalam beribadah tanpa ada diskriminasi. Tegas terhadap segala bentuk ujaran kebencian dan intoleransi secara hukum. Perkenalkan, nama saya Francisca, bisa dipanggil Siska. Saya di sini ingin menjawab beberapa pertanyaan dari Kak Valen tentang apa tadi, kerukunan beragama. Nah itu di sini saya ingin memperkenalkan diri, bisa dipanggil Siska juga, dan agama saya adalah Katolik. Menurut saya dari skala 10 sampai 100, saya memilih untuk skala 80 dikarenakan tetangga-tetangga saya masih cukup toleran terhadap orang-orang yang berbeda agama. Jadi contoh dari event-event hari besar agama lain, mereka suka kadang menanyakan dan memberi selamat, seperti selamat hari lebaran atau selamat hari raya Natal dan lain sebagainya. Itu di tetangga saya. Tidak tahu di daerah lain seperti apa. Karena saya merupakan orang yang beragama Katolik, di agama saya diajarkan untuk mengasihi sesama, cinta kasih. Jadi untuk dalam hal kerukunan agama ini, jikalau ada orang yang intoleran, saya akan memaafkan tanpa pamrih, dan jikalau ada kegiatan agama lain, saya akan membantu dan
mengasihi mereka, mencintai mereka seperti ya yang diajarkan Tuhan Yesus kepada orang yang beragama Katolik, yaitu cinta kasih dengan cara menolong sesama yang berbeda agama. Di lingkungan saya, keluarga saya dan saya itu merupakan minoritas dikarenakan saya beragama Katolik. Menurut saya untuk menciptakan kerukunan dalam lingkungan yang minoritas seperti ini, menurut saya kita orang yang beragama minoritas ini harus membaur kepada orang-orang yang beragama mayoritas. Seperti contoh, membaur dalam hal jikalau ada agama lain melakukan kegiatan agamanya, yaitu seperti contoh sholat atau sholat atau dan lain sebagainya, kita menawarkan bantuan agar kita bisa hidup rukun, saling membantu antar umat beragama di kalangan mayoritas. Menurut saya saling menolong aja sih antar umat beragama, entah itu agama Islam, agama Hindu, Buddha, Konghucu, dan lain sebagainya, Kristen, Katolik, saling menolong aja agar kita bisa hidup masing-masing secara tolong-menolong. Menurut saya peran pemerintah bisa aktif antara 5 agama yang ada di Indonesia ini, tidak hanya mayoritas, akan tetapi sebaiknya peran pemerintah itu membaur di 5 agama yang ada di Indonesia agar bisa menjadi contoh untuk masyarakatnya, agar masyarakat lebih membaur lagi kepada orang-orang yang beragama lain, seperti contoh Natal, hari raya besar yang lainnya. Itu pemerintah, entah itu agama Islam atau Kristen atau Katolik, menurut saya itu harus ikut andil tolong menolong untuk memberikan contoh kepada masyarakat.